Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, pada hari ini, hari Senin, kita bertemu kembali untuk mata kuliah Aljabar di pertemuan yang keempat. Ya, baik, langsung saja materi kita pada hari ini di pertemuan keempat adalah sistem persamaan linear dua variabel. Adapun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama menyebutkan perbedaan persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, mengenal sistem persamaan linear dua variabel dalam berbagai bentuk dan variabel. Yang ketiga, menentukan nilai atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi, eliminasi, dan grafik. Dan yang keempat, membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kelima, menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya. Jadi itu yang akan kita bahas di pagi hari ini. Baik untuk anak-anakku sekalian, jadi perlu kita ketahui dulu apa itu persamaan linear dua variabel, ya. Sebelum kita melangkah ke sistem persamaan linear dua variabel. Oke, persamaan linear dua variabel itu adalah suatu persamaan yang mempunyai dua variabel tunggal, masing-masing pangkatnya 1. Jadi itu yang dimaksud dengan PLDV. Contoh, 3A tambah 2B sama dengan 9. Ya, ini dua variabel. Variabelnya A dan B. Kemudian 2X sama dengan 3Y tambah 16. Nah, ini juga dua variabel karena ada X dan ada variabel Y. Masing-masing pangkatnya 1, kemudian yang ketiga X kurang 4Y tambah 2. Ini juga merupakan persamaan linear dua variabel. Variabelnya adalah X dan Y. Oke, jadi secara umum bentuk persamaan linear dua variabel itu bentuknya adalah AX tambah BY sama dengan C. Ya, dengan X dan Y itu adalah variabel, ya, A, B, dan C itu adalah konstantanya. Oke, bagaimana caranya menyelesaikan persamaan linear dua variabel? Kita perhatikan. Penyelesaian dari persamaan linear dua variabel itu adalah mencari pasangan peubah, ya. Kita cari pasangannya X dan Y sehingga persamaan menjadi kalimat yang benar, ya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel bisa berupa pertama titik atau pasangan bilangan. Pasangan bilangan X dan Y itu adalah bilangan adalah dinamakan konstanta atau bilangan bulat atau termasuk dia dalam anggota bilangan real atau bilangan nyata. Kemudian yang kedua, dia juga dapat berupa garis lurus. Jadi kalau kita ilustrasikan ke dalam bentuk grafik, maka PLDV itu dia dalam bentuk garis lurus, ya. X dan Y ini dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Kita perhatikan contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3X tambah Y sama dengan 6. Untuk X dan Y ini adalah konstantanya. Adalah bilangan bulat, ya, atau bilangan real, anggota dari bilangan real. Contoh, jadi 3X tambah Y sama dengan 6, kalau kita misalkan, ya, kita pakai pemisalan di sini. Kalau kita misalkan X-nya 0, maka kalau kita substitusi X dengan 0, maka Y-nya itu adalah 6. Pun X, kalau kita coba X-nya 1, maka yang lainnya nilai Y-nya itu adalah 3. Kalau kita coba X-nya 2, maka Y-nya nilainya 0. Ya. Nah, jadi kalau secara keseluruhan, jika X dan Y itu adalah bilangan real, ada banyak penyelesaiannya. Ya.
Jadi penyelesaiannya itu tak berhingga karena dia berupa garis lurus seperti gambar ini. Jadi kalau kalian perhatikan gambar ini merupakan garis lurus di mana titik-titik yang tadi kita coba gunakan, titik X, kalau misalkan X-nya mulai dari X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2, tadi untuk 0, Y-nya 6. Kalau untuk X-nya 1, Y-nya 3. Kalau untuk X-nya 2, maka Y-nya 0. Jadi mengapa dikatakan tak berhingga? Karena sepanjang, kalau kita panjangkan garis ini, sepanjang garis lurus ini, maka itu titik-titik yang melalui titik-titik yang terdapat pada garis tersebut itu merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan linear tersebut. Jadi seperti itu ya untuk penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita lihat sistem persamaan linear dua variabel. Oke, di sini kita berbicara tentang sistem. Kalau sistem itu berarti ada beberapa ya, ada beberapa persamaan. Kalau persamaan linear dua variabel. Jadi ada beberapa persamaan yang masing-masing memuat dua macam variabel yang pangkatnya satu. Pada SPLDV minimal terdapat dua ya, minimal dua. Kalau satu tadi cuma PLDV, kalau dua sudah terdiri dari dua PLDV, maka itu sudah dikatakan sebagai suatu sistem. Boleh 3, boleh 4, dan seterusnya itu tetap dikatakan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, bentuk umum dari SPLDV. Bentuk umum dari SPLDV, kalian bisa lihat di sini, AX tambah BY sama dengan C. DX tambah Y sama dengan F, di mana A, B, C, D, E, dan F itu adalah bilangan real. Kemudian kita bisa lihat contohnya SPLDV 2X tambah Y sama dengan 5, X tambah Y sama dengan 4. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Tadi saya sudah katakan bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada banyak cara sebenarnya, ya. Namun kita batasi dulu untuk di mata kuliah ini kita bahas cuma 3 cara, eliminasi, substitusi, dan grafik. Next di mata kuliah berikutnya lanjutan dari ini. Nanti kita akan lihat cara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, yang perlu kalian ketahui di sini langkah dasar ya. Jadi secara umum ketika kita mendapatkan sistem persamaan linear dua variabel, kita tentunya menyelesaikan dengan 3 cara. Boleh eliminasi, boleh menggunakan metode substitusi, dan cara yang ketiga adalah grafik. Untuk eliminasi, yang pertama eliminasi adalah penghilangan, ya. Kita hilangkan salah satu unsur atau variabel sehingga dari dua tadinya variabel menjadi satu variabel sehingga kita bisa tentukan nilai dari variabel tersebut. Contoh, 4X tambah Y sama dengan 1, 2X kurang 2Y sama dengan 8. Kalau kita mau eliminasi, terserah kita mau eliminasi yang mana dulu, mau eliminasi variabel X atau mau eliminasi variabel Y. Yang kita eliminasi dulu ini variabel Y. Perhatikan koefisien dari variabel Y pada persamaan pertama dan persamaan kedua. Ini persamaan pertama 1, persamaan kedua koefisiennya min 2. Sehingga kalau kita mau mengeliminasi, tentunya kita harus samakan dulu koefisiennya, baru kemudian bisa dioperasikan, dieliminasi yang kita mau eliminasi. Seperti ini, jadi karena tadi persamaan kedua adalah 2, berarti kita kali istilahnya dikali silang agar kedua variabel pada persamaan tersebut berubah, ya. Jadi di sini kalau persamaan pertama dikali 2, maka semua koefisiennya juga dikali 2. 8X tambah 2Y sama dengan 2. Sedangkan persamaan kedua tetap, ya. Jadi 10X sama dengan 10, X-nya sama dengan 1. Kedua ruas dibagi 10. X-nya sama dengan 1. Terus kalau kita eliminasi X, maka tentu kita mendapatkan nilai dari variabel Y. Jadi langkah selanjutnya kita eliminasi X,
Seperti tadi kita amati dulu koefisiennya, OX ini ada 4 untuk di persamaan pertama dan 2 di persamaan kedua. Berarti kita boleh di yang persamaan pertama kita kali 1, persamaan kedua kita kalikan 2. Nah, sehingga didapat seperti ini 4X tambah Y sama dengan 1, 4X kurang 4Y sama dengan 16, didapat nilai X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, min 3. Jadi dibuat dalam bentuk titik koordinat X dan Y. 1, min 3. Selanjutnya adalah substitusi. Metode yang kedua ini paling sering juga dilakukan, mengganti atau menyalin salah satu variabel ke persamaan yang lain. Contoh, dengan persamaan yang pertama tadi, SPLDV yang pertama tadi, kita coba lihat cara substitusinya. 4X tambah Y sama dengan 1. Persamaan yang pertama ini kita ubah. Kita ubah, Y-nya sama dengan, kita cari untuk salah satu variabel, mau X atau Y, terserah. Kebetulan di sini koefisiennya 1, maka kita pakai Y saja. Y sama dengan 1 kurang 4X. 4-nya kita pindah ruaskan, jadi Y sama dengan 1 kurang 4X. Kemudian, dari persamaan tersebut, kita masuk ke persamaan kedua. Di persamaan kedua, kita ganti nilai Y menjadi persamaan yang pertama tadi. Yang kita sudah ubah, Y sama dengan 1 kurang 4X. Maka di sini 2X kurang 2 kali 1 kurang 4X sama dengan 8. Ya, seperti itu kita operasikan, kali masuk, dan sehingga kita dapat 10 sama dengan 10X sama dengan 10. X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sudah kita dapat, ini langsung saja kita substitusikan ke persamaan yang Y sama dengan 1 kurang 4X. Didapat Y-nya sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaian untuk SPLDV ini adalah 1, min 3. Sama tadi dengan himpunan penyelesaian dari metode eliminasi. Selanjutnya metode grafik. Oke, kalau grafik ini tentunya kita menyelesaikan persamaan tersebut dengan mencari koordinat, ya, mencari koordinat dari titik potong kedua garis, ya. Dari titik potong kedua garis, contoh kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 2, kemudian 2X kurang Y sama dengan 10. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat titik bantu. Membuat titik bantu berupa pembuat nol. Yang paling mudah kan kita cari pembuat nolnya. Untuk persamaan pertama X tambah Y sama dengan 2. Kita buatkan tabel seperti ini agar memudahkan kita untuk nantinya menggambar grafik. Kalau X-nya 0, ya, jadi ini pembuat nolnya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 2. Ya, Y-nya adalah 2. Kalau kalau Y-nya 0, maka X-nya 2. Jadi 0,2 dengan 2,0. Ini titik bantu untuk persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua, 2X kurang Y sama dengan 10. Pembuat nolnya, untuk X-nya 0, maka Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, maka X-nya min 10. Titik bantu yang kita dapat adalah 0, min 10 dan 5,0. Nah, sekarang kita lihat kita menggambar grafik. Langkah pertama, gambar ini adalah sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y. Ya, kemudian pasangkan tadi, buat titik bantu tadi 0,2 dengan 2,0. Ini tadi ya, 0,2 ini 2,0 ini, ya. Jadi kita buat garis pertama. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, persamaan yang kedua tadi 5,0 dengan 0, min 10. Ini kita buat garisnya. Nah, ini adalah persamaan linear dua variabel yang garisnya yang kedua tadi, dari persamaan yang kedua tadi. Sehingga kalau kita mengamati
terdapat satu titik potong. Nah, titik potong itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Dari SPLDV tadi, di soal tadi. Nah, kalau kita menggambar secara akurat dan tepat, ya, ukuran-ukurannya lebih bagus itu sebenarnya kita gambar di kertas berpetak. Kalau kita gambar di kertas berpetak, maka titik potong akan jelas kelihatan titik koordinatnya. Namun ketika kalian menggambar asal-asalan, maka untuk ketepatan titik potong itu boleh saja meleset, ya, bisa saja meleset dari ukuran yang sebenarnya. Oleh karena itu, alangkah suatu keharusan untuk menggambar grafik di kertas berpetak ataupun kalian telah mengukur secara tepat jarak-jarak dari masing-masing untuk yang ada di sumbu X dan ada di sumbu Y. Seperti itu. Jadi tadi dari SPLDV tadi kita peroleh titik potong 4, min 2. Ya, 4, min 2. Ini ya. 4 X sumbu X min 2 dari sumbu Y. 4, min 2 itu adalah himpunan penyelesaian dari SPLDV tadi. X-nya 4, Y-nya adalah min 2. Jadi seperti itu untuk ketiga metode yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan SPLDV. Selanjutnya, sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang perlu kalian pelajari baik-baik, karena ini kalau sudah berbicara tentang kehidupan sehari-hari, berarti kita akan ketemu dengan yang namanya soal cerita. Soal cerita. Sistem persamaan linear kita bisa selesaikan dengan cara. Pertama, kita jadikan satuan ke peubah, artinya kita membuat pemisalan untuk variabel-variabel yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, membuat kerangka matematikanya atau model matematikanya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan model matematika tersebut. Dan yang terakhir, kita menyelesaikan ke bentuk soal. Jadi bisa kita langsung ke contoh. Ada kebun, bentuknya persegi panjang ya. Panjang dan kelilingnya, berbentuk persegi panjang dengan keliling 36 meter. Jika panjang dan panjang dan lebar kebun, ya, lebar di sini ada kata lebar ya. Panjang dan lebar kebun selisihnya 2 meter, tentukan luasnya. Oke, jadi yang diketahui adalah ini bentuknya persegi panjang. Kemudian kelilingnya 36. Kemudian selisihnya panjang dan lebar itu selisihnya 2. Yang ditanyakan adalah luasnya. Oke, sekarang kita buat pemisalan ya. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut kita buat pemisalan. Oh, panjang saya misalkan A. Terserah kalian mau pakai PK atau apa. Kita dalam hal ini kita buat dulu pemisalannya A. Kemudian lebar kebun B. Kita misalkan B. Oke, jadi dari persamaan tadi, maka tadi kan diketahui bahwa keliling persegi panjang atau keliling kebun tersebut adalah 36 meter. Jadi kalau keliling, ingat keliling persegi panjang, mungkin ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa, ya. Keliling persegi panjang, 2 panjang tambah 2 lebar, atau 2 kali panjang tambah lebar sama dengan keliling, ya, sama dengan kelilingnya. Jadi kalau keliling itu setengah dari keliling itu sama dengan panjang tambah lebar, ya. Nah, jadi seperti itu. Seharusnya di sini bentuk pertamanya adalah 2A ditambah 2B sama dengan 36. Nah, semua kita bagi 2, maka diperoleh A tambah B sama dengan 18. Kemudian persamaan yang kedua, tadi selisih dari panjang dan lebar, berarti A dikurang B itu sama dengan 2. Itu bentuk matematikanya.
Nah, setelah itu baru kita selesaikan bentuk matematika tersebut. Di sini kita bisa eliminasi, terserah kalian mau eliminasi A ataupun B, ya. Nah, di sini kita lihat saja, kita eliminasi kita eliminasi variabel B sehingga didapat A-nya 10. Disubstitusikan nilai A sama dengan 10 ke bentuk pertama, maka diperoleh nilai B sama dengan 8. Sehingga kesimpulan dari permasalahan ini, panjangnya kita ketahui adalah 10 meter dan lebar kebunnya itu adalah 8 meter. Untuk luas kebun ingat panjang tadi bentuknya persegi panjang. Jadi luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti kita tinggal mengalikan 10 dikali 8 sama dengan 80 meter persegi. Di sini ada pangkat 2-nya ya, cuma enggak kelihatan. Jadi luas kebunnya adalah 80 meter pangkat 2. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu cara menyelesaikan persamaan linear untuk dalam permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari. Baik, jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom-nya atau langsung berkomentar di video ini. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.